Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Supply Chain dan Logistik Transformation 2026, Tantangan Operasional Digitalisasi dan Kesiapan SDM Industri, yang diselenggarakan oleh Transtrek. Saya Tita Haryanti akan memandu acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan koneksi internet stabil dan perangkat dalam kondisi yang baik agar dapat mengikuti webinar ini dengan nyaman ya. Saya ingin menginformasikan juga bahwa webinar ini akan direkam dan diunggah ke YouTube channel kami Transtrack Indonesia. Jadi, bagi penonton setia yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat di YouTube channel kami, yaitu Transtrack Indonesia. Oke, yang sudah hadir dalam webinar ini, silakan bisa mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Lalu bagi peserta yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan terbaiknya pada kolom chat dengan syarat sebagai berikut. Nah, seperti yang tertampil di layar juga ya. Kita bisa bacakan bersama. Mohon untuk memperhatikan sesi talk show pada webinar sebelum bertanya. Berikan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Usahakan untuk mempersingkat pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Lalu pertanyaan yang bersifat berulang atau spam beresiko tidak dipilih untuk dijawab. Ya, jadi bagi 5 partisipan dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrack. Tidak hanya itu saja, di akhir sesi webinar ini kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Erlangga Bayu Setiawan, CDDP Eslop. Beliau ini merupakan bisnis analis Transtrack yang juga merupakan seorang logistik expert. Halo Pak Erlangga. Halo, siang Mbak Tita. Siang rekan-rekan semua. Gimana kabar Siang. Mbak Tita, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke. Oke, Tak, oke. tak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja awali webinar ini dengan perkenalan lebih jauh dengan Pak Erlangga. Oke Bapak, silahkan untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus memperkenalkan posisi Bapak di Transtrek. Oke, ya. Terima kasih Mbak Tita. Ini terima kasih juga ya sudah diundang dari rekan-rekan Transtrack nih, luar biasa sekali. Selalu mengadakan agenda yang luar biasa ini rekan-rekan semua. Salam kenal rekan-rekan. Mungkin saya pakai slide ya untuk coba saya perkenalan. Salam kenal rekan-rekan semua. Saya dengan Erlangga. Saat ini seperti yang disampaikan Mbak Tita tadi ya di awal, saya merupakan salah satu tim dari Transtrack, yaitu di bidang logistik dan juga bisnis analis seperti itu untuk di Transtrack. Dan saya juga sebagai dosen juga, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua di sini di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, sebelumnya saya juga pernah, Bapak Ibu, bekerja di beberapa consultant company, dan juga saya merupakan konsultan juga, khususnya professional consultant, khususnya untuk di bidang logistik dan juga supply chain, baik itu di perusahaan national company ataupun multinational company. Seperti itu, Mbak Tita. Semoga hari nanti kita ngobrol-ngobrol bisa bisa banyak ya, Mbak Tita, ya, sharing-sharing dengan teman-teman semua nih di sini nih, yang luar biasa telah meluangkan waktu. Oke, Bapak. Sebelum masuk ke pembahasan utama nih, Pak, agar Hmm, peserta juga bisa lebih mengenal Pak Erlangga. Tadi hmm, saya melihat work experience-nya banyak sekali, Pak. oke, Barangkali boleh diceritakan, Pak, mengenai perjalanan karir dan pengalaman Bapak di logistik dan oke, supply chain, Pak. oke. Boleh banget. Apa namanya, rekan-rekan semua. Jadi mungkin ini saya share screen ulang ya, seperti itu. Ya, saya menempuh pendidikan itu terakhir untuk di S2 ya, saya lulus di 2018, untuk S1 itu di 2016. Nah, waktu itu Mbak Tita dan juga rekan-rekan, sebenarnya saya nggak pernah kebayang loh Mbak Tita, kenapa saya istilahnya sekarang ini berkecimpung di logistik kayak gitu.
Justru ini kalau bisa dibilang saya nyasar kayak gitu. Karena apa namanya, dulu tuh cita-cita saya itu saya pingin banget untuk di mining ya, seperti itu. Untuk di mining. Tapi ya takdir berkata lain, ternyata jurusan kuliah saya nggak keterima untuk di sana, untuk kuliah di major untuk mining seperti itu. Nah, akhirnya saya mengambil yaitu major untuk industrial engineering seperti itu. Nah, tapi masih tetap Mbak Tita, waktu itu saya masih mikir em, bagaimana ya saya bisa achieve goal saya gitu. Saya bekerja di perusahaan mining. Nah, kalau saya ngambil di teknik industri atau di industrial engineering itu ada major jurusan nyala lagi lebih dalam gitu, penjurusan gitu Mbak Tita. Kalau saya ngambil istilahnya manufacture, saya pasti kalah tuh sama teman-teman orang mining ya Mbak Tita, karena mereka dalam banget tuh megang apa namanya, megang mining. Nah, saya mikir oke, saya ngambil bidang lain yaitu logistik dan supply chain, karena kebetulan logistik dan supply chain itu salah satu konsentrasi juga di industrial engineering seperti itu. Nah, akhirnya saya mengambil itu. Akhirnya sekarang sampai sekarang terusan mainnya di sana di logistik dan juga supply chain seperti itu dari tahun 2016 waktu itu Mbak Tita sampai sekarang ya. Almost 10 tahun lah, ya, udah 10 tahun ya berarti ya. Udah dari 2015 sekarang 2000, dari 2016 sekarang 2026 seperti itu Mbak Tita. Nah, ternyata rekan-rekan semua dulu kalau boleh sharing Mbak Tita sedikit. Supply chain ini kan bisa dibilang logistik dan supply chain ini salah satu ilmu yang atau salah satu bidang yang di industri pun itu orang-orang baru pada aware kayak gitu, dalam arti dulu nganggapnya udah divisi logistik ya yang beli barang-barang kayak gitu, divisi logistik ya yang purchasing procurement kayak gitu. Nah, ternyata kan luas sekali ya, dan dulu orang hanya aware di sana. Nah, dan kayak transportasi dan lain sebagainya, Mbak Tita dan juga rekan-rekan dulu tuh dianggap ya sudah, ini hanya cost center saja di apa namanya, di perusahaan saya. Nih, ternyata semakin seiring berjalannya waktu ke sini, nah itu ternyata kalau kita optimize itu bisa mengejar profit margin kita yang wow luar biasa juga seperti itu. Kita nggak perlu meningkatin profit margin, kita kejar sales yang luar biasa, nggak perlu, kita tekankan efisiensi aja. Nah, dari situ barulah memang ya sekitar tahun 2020-an ya itu, apalagi COVID itu. Nah, itu logistik baru banyak banget saya tuh dapat panggilan, oke Pak, tolong Pak improve logistik kami di perusahaan A B C D E seperti itu Mbak Tita, hingga saat ini ya bergabung dengan rekan-rekan di sini salah satunya seperti itu Mbak Tita, mungkin sharing-sharingnya. Wah, menarik sekali ya, Pak. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, Pak, sesuai Boleh, dengan boleh. topik webinar pada hari ini ya, mengenai industri, supply chain, dan logistik. Yes. Agar para peserta memiliki gambaran nih, Pak. Mungkin masih banyak peserta di sini juga yang baru ingin memulai karirnya di industri ini. Bisakah Bapak gambarkan terlebih dahulu bagaimana perkembangan industri, supply chain, dan logistik saat ini, Pak, khususnya yang ada di Indonesia ini? Oke, ini eh, apa namanya? Ini sangat menarik dan sangat relate dengan tadi yang saya sampaikan di awal. Bentar, saya coba siapkan, saya ada materi yang coba saya share screen ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal kalau rekan-rekan bahwa mungkin kalau tadi saya bilang apa namanya, dulu logistik dan supply chain itu hanya dianggap cost center, ya udah transportasi, ya udah ngirim barang aja. Mungkin saya ralat sedikit Mbak Tita, mungkin sampai sekarang masih ada beberapa perusahaan yang menganggap itu adalah cost center seperti itu. Ya misal kita bicara perusahaan kurir logistik kayak gitu, Mbak Tita pasti pernah belanja online ya, pasti pernah paketnya nyasar juga rekan-rekan di sini gitu kan ya. Nah, kadang kita mikir kita as a planner, misal kita point of view-nya kita adalah sebagai planner dari apa namanya, eh, dari perusahaan kurir itu, kita nganggap biasa aja, ya udah saya tinggal jadwalin kirim orang kayak gitu kan. Nah, tapi Mbak Tita dan rekan-rekan, itu kalau kita kali jumlah jumlah apa namanya, jumlah orderan e-commerce rata-rata satu hari itu 100 juta transaksi seperti itu. Bayangin aja kalau kita ada error rate sedikit aja kayak gitu. Itu kan cost semua ya, biaya semuanya. Ini relate yang tadi saya sampaikan di awal Mbak Tita dan rekan-rekan ya. Terkait kita nggak bisa loh kalau kita mau naikin profit, kita cuma ngejar terkait pendapatannya aja atau revenue-nya aja. Kita perlu juga lihat ya apa itu yang namanya expenses seperti itu. Nah, gimana kondisi logistik di Indonesia ini terkait pertanyaan Mbak Tita? Gimana sih? Nah, kalau kita lihat Mbak Tita ini di layar terlihat juga. Nah, ini kursor saya terlihat ya Mbak Tita ya. Ini kalau di bagian kanan Terlihat, Pak. ini, oke, thank you. Di bagian kanan ini kita lihat logistik cost as GDP. Jadi dari gross domestic product kita
di Indonesia itu kita range itu di 14 sampai 23%. Ini telah dilakukan evaluasi juga oleh pemerintah di 14,1 sampai 14,3. Saya yakin nih di sini kalau ada pelaku-pelaku logistik bilang nggak mungkin nih angka ini. Betul nggak ini? Karena kan kalau ada yang di sini boleh times up atau seperti apapun ya. Kondisi logistik kita itu, kondisi cost kita itu masih sekitar di angka 1% lah, sekitar 21, ya bisa di range ya di sini 14 sampai 23, ini adalah angka yang tepat gitu. Dan logistik cost kita itu masih sangat mahal kalau kita bicara di Indonesia seperti itu, rather than kita bicara negara-negara tetangga ya seperti itu. Ya oke lah kalau teman-teman bilang di sini "Duh, Pak, ya jelas lah Malaysia pulau kecil apa sama Jawa Barat aja, mungkin mungkin saya nggak tahu sih luasan ekstranya, tapi harusnya sangat kecil sekali gitu ya Singapura ya, ujung ke ujung mungkin nggak sampai 2 jam seperti itu Mbak Tita ya. Singapura itu ujung ke ujung nggak sampai 2 jam, mungkin 1 jam something gitu udah nyampe dari ujungnya kan Changi tuh, ujungnya yang kirinya lagi kan penyeberangan tuh ke mana namanya, ke Malaysia kayak gitu ya. Oke lah kalau teman-teman bicara seperti itu, oke benar. Tapi ingat Singapura itu juga punya logistik kompleks, salah satunya untuk di maritim, karena mereka adalah salah satu anchor dunia untuk maritim. Semua itu sana transit semua di sana. Nah, jadi kita harusnya juga bisa cek juga gitu ya. Maksudnya bisa kita bandingkan bahwa logistik cost kita tuh masih tinggi sekali, Mbak Tita, seperti itu. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan angka-angka seperti ini. Nah, apalagi kalau kita detailing lagi lebih dalam, kenapa kok bisa lebih tinggi? Ternyata ini coba dibantu rekan-rekan tim saya juga melakukan eksplorasi lebih lanjut. Ternyata masalah waktu itu salah satu atau waktu delivery ya itu salah satu menjadi momok yang masih paling besar untuk di Indonesia. Ini terkait logistik cost kita seperti itu. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali ya improvement. Apalagi kemarin kenapa kok kita bicara harus melakukan improvement yang sangat besar-besaran sekali seperti itu, karena ya kemarin mau nggak mau COVID tuh, mohon maaf Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, mungkin saya di sini ikut berduka lah untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang mengalami musibah COVID seperti itu ya. Mungkin ada apa namanya beberapa keluarga yang dicintai ditinggalkan seperti itu ya karena wabah COVID. Tapi kita ada positif sign-nya, Mbak Tita. Salah satunya adalah ya ketika kita bicara eh, apa namanya kemarin terjadi COVID dan lain sebagainya, salah satu industri yang masih tetap hidup itu logistik. Even ya waktu itu saya baru awal-awal bergabung juga dengan Trust itu pas waktu COVID juga. Even waktu itu COVID justru saya tinggi-tingginya orderan. Saya orderan itu Mbak Tita. Orderan tuh banyak orang yang Pak, tolong Pak, ini saya perusahaan XYZ kayak gitu. Baik multinational company maupun eh, apa namanya lokal company juga ada seperti itu, apa namanya. Pak ini tolong Pak, kita harus switching nih terkait apa namanya bisnis proses saya ini gimana ya. Ternyata not as simple as kita uh, move from traditional to digitalization atau dengan kita adopsi teknologi kan mau nggak mau ya Mbak Tita. Dulu kita mana 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 pernah kepikiran gitu ya beberapa tahun yang lalu sebelum COVID kita bisa ketemu lewat Zoom gini. Dulu namanya namanya apa namanya seminar ya, nggak pakai istilahnya, pakai sekarang webinar ya karena web seminar gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada ya, kita mau nggak mau datang ke gedung kayak gitu ya, kita ngadain acara yang sangat besar. Nah, itulah juga yang terjadi salah satunya di logistik kita, karena isu ini di sini saya coba highlight ya, isu digital transformation ini sangat kuat sekali rekan-rekan apa namanya dan juga Mbak Tita ya, khususnya ini rekan-rekan yang pelaku di dunia industri ataupun nanti yang baru mau masuk ke dunia industri itu. Ini isu digital transformasi ini luar biasa seperti itu. Ini tantangan besar khususnya untuk di bidang logistik. Nah, mungkin seperti itu Mbak Tita kalau mungkin saya sharing terkait gimana sih kondisi kondisi logistik kita sekarang ya, tadi dari posnya terus tantangannya seperti itu. Begitu Mbak Tita. Oke, Pak. Lalu selanjutnya di antara semua tadi Pak Hmm, tantangan-tantangan yang ada beberapa hal gitu ya Pak ya, yes. yang khususnya dihadapi di Indonesia. Menurut Bapak, tantangan operasional yang saat ini paling sering dihadapi perusahaan Pak dalam mengelola supply chain dan distribusi itu yang mana Pak Oke, atau seperti apa? oke, boleh. Nah, mungkin, nah ini yang common dulu ya, rekan-rekan ya, Mbak Tita dan juga rekan-rekan ini beberapa challenges logistik kita yang apa namanya, yang common terjadi lah kayak gitu. Ini coba saya ini ada 8 ya, ada mulai dari demand yang nggak jelas kayak gitu ya. Sometimes saya jualan 100, sometimes saya jualan 1000, sometimes saya jualan 0 kayak gitu. Kemudian
very complicated terkait supplier disruption seperti itu ya. Sekarang nyari supplier itu sekarang juga sulitnya minta ampun Bapak Ibu untuk rekan-rekan saya di manufaktur itu kayak gitu ya. Kemudian ya mohon maaf kalau kita bicara ini kita kayaknya kalau bawa politik, saya bukan bidang politik Mbak Tita, tapi yang mau ikut merasakan dampak nih, ikut merasakan dampak yang luar biasa nih terkait inflasi dan impact dari apa namanya impact dari dolar ya dari kondisi global ya seperti itu ya. Dan kita juga sometimes ini kalau kita tidak pakai teknologi kita low visibility dari activity kita melakukan logistik dan juga supply chain ini sendiri. Nah, tentunya juga ditambah kompleks dengan bagaimana kita manage internal perusahaan kita. Tadi kalau satu, dua, tiga tadi kita bicara fokusnya adalah fokus untuk di luar ya seperti itu untuk dari disruption yang di luar seperti itu. Nah, sedangkan apa namanya yang keempat, lima, enam, tujuh, delapan ini adalah how we manage our own company seperti itu. Gimana kita manage manage perusahaan kita, mulai dari kita tahu visibility dari seluruh aktivitas kita, kemudian kita ngatur inventory, kita ngatur warehouse, kita ngatur transport. Bahkan sekarang udah pusingnya minta ampun kayak gitu. Ada isu terkait sustainability, Mbak Tita dan juga rekan-rekan. Ini mulai digaungkan ya sama pemerintah kita nih. Ini carbon emission harus sekian, truk harus pakai USG ya. Meskipun saya tahu ya rekan-rekan implementasi di Indonesia masih masih one step terbelakang dari negara-negara tetangga kita. Tapi ternyata negara kita udah mulai aware loh terkait sustainability kayak gitu. Nah, kita pusing ngurusin operasional yang di 4, 5, 6, 7 ini, ditambah pusing lagi ini nih terkait kita harus ada terkait sustainability itu untuk kedepannya. Nah, kalau boleh dirangkum Mbak Tita, tadi kan Mbak Tita nanyanya apa sih yang paling besar gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya satu ini, Mbak Tita, ini yang jadi key point kita ya, key point kita dari semua permasalahan yang ada di logistik. Kita nggak visible, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Kita nggak bisa lihat aktualnya bagaimana kita punya proses logistik kita itu kita nggak bisa lihat itu. Itu problem terbesar kita. Itu kalau saya boleh bicara. Misal, let's say, apa namanya, Bapak Ibu punya toko atau punya lagi running di perusahaan, lagi running pabrik dan lain sebagainya seperti itu yang ngatur transport. Coba bayangkan Bapak Ibu blind, Bapak Ibu nggak punya apa namanya sesuatu tools atau sesuatu alat bantu. Bapak Ibu cuma ya by WA aja gitu. Supir, lo di mana? Barang customer gue nggak datang-datang nih, gue nggak bisa penagihan. Nah, ini yang paling apa namanya besar sih apa namanya tantangan isu tantangannya menurut saya Mbak Tita mungkin apa namanya nanti mungkin saya berikan contoh detail ya nanti apabila Mbak Tita dan juga rekan-rekan perlukan seperti itu mungkin ada beberapa case study yang menarik kayak gitu ya nanti kami sudah bantu siapkan kayak gitu ini ya terkait tadi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan kita nggak bisa nih hanya oh ya udah you orang saya catat manual seperti itu berangkat jam sekian pulang jam sekian udah selesai stok saya oke lah Bapak Ibu, rekan-rekan gitu, Mbak Tita juga ya, mungkin saya tanya juga. Kita kadang kita kesulitan yang ngatur stok kita di kulkas saja gitu ya. Tahu-tahu barang, tahu-tahu ada makanan udah expired kayak gitu. Tahu-tahu butuh eh, sesuatu gitu, butuh butuh barang-barang di kulkas kita gitu. Tahu-tahu ada barang yang busuk kayak gitu kan. Kadang nggak ada, kadang habis, kadang busuk. Nah, ini baru satu kulkas. Lah kalau kita bicara scale up gitu ya, misal let's say janganlah kita bicara apa namanya yang terlalu besar, misal apa namanya kayak supermarket yang besar-besar. Kita bicara, mohon maaf, sebut merek sedikit, Alfamart kayak gitu atau Indomart kayak gitu. Itu stok udah ribuan, Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita yang ngurus kulkas aja, ngurus lemari baju buat kita ya. Nah, pagi kita bingung nih, mau pakai baju apa, nyari baju A, B, C, D, nggak ada gitu ya. Nah, bayangin, Bapak Ibu kelola itu satu Indomaret, nggak usah kita bicara tempat grosir yang sekian juta apa namanya unit lah dan lain sebagainya. Nggak usah ngomong itu dulu, ngomong tuh Indomaret itu atau toko kelontong lah, toko Madura lah, gampangnya kayak gitu ya. Itu kompleksnya minta ampun. Karena apa? Kita tidak punya visibility ke sana gitu. Ini tantangan besar logistik kita itu. Mbak Tita, kalau bisa kita tadi ya Mbak Tita tanyaan Iya, Pak. apa sih yang paling besar gitu. Iya, betul, Pak. Sangat masuk akal sekali, Pak. Nah, Oke, suka susah ya Mbak nyari baju kalau pagi hari. betul, betul. Oke. Jadi, jika menurut Bapak,
yang paling menjadi sumber inefisiensi operasional itu berarti dari sisi visibility ini ya Pak ya? Salah satunya ya ini bahkan yang paling besar Mbak Tita. Hmm. Atau mungkin kalau misalnya ada waktu sedikit coba saya kasih lihat sedikit ya. Nah, kenapa Oke, tadi boleh ya Mbak Tita ya? silakan Pak. Oke, kenapa sih visibility? Nah, ini tadi kayak tadi nih, kita misal eh Mbak Tita gitu, rekan-rekan Bapak Ibu tadi kita masih bicara, mohon maaf tadi saya contohkan pakai hal paling simpel kulkas gitu, kulkas lemari baju lah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah ini sekarang yuk kita coba yang lebih kompleks gitu. Bapak Ibu punya sekian banyak kendaraan kayak gitu. Oke lah, nggak usah ngomong punya sekian banyak kendaraan. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga gitu, suami atau istrinya cabut pergi gitu. Kadang kita nggak tahu kan kemana. Atau kalau itu mah kayaknya mending nggak tahu sih ya Mbak Tita ya. Sorry, sorry, sorry. Iya betul sih. Sorry, Ini sorry, nggak saya tahu ralat hal itu. contohnya deh. Sorry, sorry. Saya ralat dikit. Oke, misal rekan-rekan punya nih, apa namanya, bisnis kecil-kecilan, punya 5 tracking aja. Terus supir, kita bilang ke supir, Om, you kerja jam 8 pagi, jam 6 udah di pool ya. Kayak gitu. Jam 6 udah balik ya, sorry jam 16, jam 8 sampai jam 16 kayak gitu ya. Sesuai jam kerja gitu. Terus kadang mereka mereka kalian tugaskan atau rekan-rekan tugaskan untuk ngirim barang kayak gitu. Untuk ngirim barang. Kita bicara yang konvensional aja, yang paling basic aja. Kadang kita mikir, ini driver saya sehari kok cuma ngirim 1 barang, 2 barang, kadang ngirim, oh kalau lagi rajin 3 barang, ini bener apa enggak ya? Kayak gitu. Ini bener enggak sih? Kayak gitu. Apa namanya? Em, dia ngelakuin pengiriman barang tuh selama ini ya gitu. Nah kadang kita pikir, oh ya udah syukurlah masih balik gitu. Kendaraan saya tidak dicolong orang kayak gitu ya. Nah apalagi kalau udah ngomong dicolong nih, Bapak Ibu rekan-rekan. Nah ini yang kita maksud visibility tadi. Belum kalau kita handle produk-produk yang memang apa namanya produk-produk yang memang perlu perangan khusus nih misal di sini kita harus tahu bukan hanya kalau kendaraannya tapi kondisi dari produk kita. Selain kita tahu kendaraannya, syukur-syukur nggak hilang kendaraan saya, tapi kita harus tahu kondisi produk kita. Nyampe sih nyampe, tapi yang dibawa misalnya es krim, let's say seperti itu, Bapak Ibu rekan-rekan seperti itu ya, yang dibawa es krim, dan cair es krimnya. Terus misal apa namanya, yang dibawa frozen food kayak gitu. Dia drop dari suhu berapa tuh frozen food sekitar minus 18 derajat ya. Dia masih beku sih, tapi bekunya minus 4 derajat. Pak masih beku, Pak aman-aman aja lah terima. Nggak bisa Bapak Ibu dengarkan. Selain Bapak Ibu manage terkait tadi ya, visibility terkait Bapak Ibu punya aset, termasuk juga barang yang dibawa juga, itu yang perlu kita monitor. Nah, seperti itu, Mbak Tita, mungkin kalau didetailkan terkait visibility ya, seperti itu. Oke, Pak. Jadi dari satu kata visibility ini sesungguhnya mengandung banyak arti ya, Pak. Betul, Mengandung banyak aspek juga untuk di sisi betul, operasional ini ya, Pak ya. betul. Betul. Visibility aset kita, visibility barang yang dititipkan ke kita. Misal kita POV-nya adalah, ya namanya kita lagi bahas logistik ya, berarti kan kita manage barang, baik itu barang kita maupun barangnya orang kayak gitu ya. Seperti itu. Kadang kalau, apalagi manage barang orang ya, kita beli nggak bisa, malah nuker kayak gitu ya Mbak Tita ya. Kayak gitu. Oke, Oke. Dan tentunya banyak aspek yang bisa dioptimasi ya, Pak ya. Dari visibility aja ini gitu. pasti. Tadi yang saya, sebentar, kayaknya saya ada bahannya deh. Saya coba next slide ya. Mungkin, nah, Oh, mungkin saya loncat boleh ke study case kah atau nanti apa nah, namanya tunggu nanti dulu pertanyaan kayaknya, dari Pak. teman-teman. Nanti dulu ya, kayaknya kita nunggu, nunggu nunggu ini dulu deh apa namanya dari feedback dari teman-teman ataupun nanti dari Mbak Iya, Tita ya. oke. Oke, oke, oke. Sekarang kita agak loncat dulu nih Pak ke Boleh, warehouse boleh. maupun inventory management ya Pak. Ah, karena tadi Bapak sempat menyebutkan juga tuh mengenai warehouse dan inventory ya Pak. Yes, Apakah ada isu tertentu juga Pak yang menjadi hambatan para pelaku industri masih. selain dari Iya, visibility yang tadi Pak? oke. Eh, masih sama Mbak Tita kalau saya apa namanya mungkin nanti kita bahas satu-satu ya coba. Eh, nah, PPT-nya sudah nampilkah? Coba Pak. Oke, Saat ini belum Pak. oke. Ini sudah ya. Oke, saat ini sudah ya. Oke. Nah, sorry ya, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang pada kali ini, apa namanya, saya agak bermaksud gurih, tapi coba sharing aja dari beberapa beberapa materi yang kami coba sudah siapkan kayak gitu. Sebenarnya mau kita bicara transportation tadi mungkin kita banyak ngomong transportation ya Mbak Tita ya, karena apa namanya salah satu
sumber dari logistik cost kita terbesar itu sebenarnya transportation di angka 40 sampai 63% tuh lebih tepatnya eksaknya dari GDP kita seperti itu. Nah, makanya tadi saya banyak bahas di sana ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara logistik dan juga supply chain secara keseluruhan, secara end to end gitu ya dari hulu ke hilir, sebenarnya kita tetap melihat journey matrix ini, Mbak Tita ya istilahnya. Sorry, Bapak Ibu mungkin agak sedikit teknis ya kita ngobrolnya dikit ya. Nah, gampangannya gimana gitu. Nah, tadi problematik besar terkait terkait visibility ataupun apa namanya eh, kita mengetahui bagaimana kondisi real logistik dan juga supply chain kita, itu kita bisa lihat dari 5 ini maturity kita. Kita ini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ini harus apa ya? Harus bisa paham, harus bisa menilai, harus bisa mawas diri. Eh, perusahaan saya di posisi mana ya? Apakah jangan-jangan kita masih berada di sini nih? Ini banyak sekali Mbak Tita yang perusahaan saya temuin dan minta bantuan sama saya itu posisi itu rata-rata di sini nih Mbak Tita. Iya. Oh, oh. Ini masih reaktif. Reaktif itu apa? Masih silo. Gimana gini Mbak Tita? Apa namanya? Eh, orang mau nge-planning transporter kayak gitu ya. Mau balik lagi tadi transport ataupun mau planning berapa sih kita harus nyimpan barang di warehouse gitu deh. Tadi kalau pertanyaan terkait warehouse ya. Saya mau nyimpan barang di warehouse. Hal paling simpel kita nanya ke siapa rekan-rekan? Ke orang marketing planner, sorry, ke orang sales and marketing planner kan ya? Seperti itu. Kita mau Hmm. jualan berapa sih for next? Nah, kadang data ini nggak pernah keluar. Data ini jarang keluar seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, ini kalau hal itu masih terjadi di tempat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, ya mohon maaf, agak bahasa kasar dikit, Mbak Tita. Iya. Janganlah mimpi tadi kita bicara efisiensi dan lain sebagainya tadi, gitu. Ini jangan 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 mimpi ke sana dulu kayak gitu. Ini akan, loh Pak kan sel saya tinggi, tetap aja. You punya apa namanya cost logistik cost juga akan tinggi juga. Nyimpan barang kebanyakan tadi as simple as kita nyimpan barang di kulkas kali Mbak ya Iya. itu kan simpelnya kulkas adalah warehouse kita, barangnya adalah inventory kita kayak gitu ya. Hmm. Mas mau Ramadan misal kayak gitu ya, atau mau lebaran lain kayak gitu ya, atau hari raya lain, simpan barang banyak jebret, ternyata yang di rumah atau produksinya jarang masak kayak gitu, jadinya impactnya apa? Impactnya makan bahan-bahannya basi, buang Iya. kan Bapak Ibu kan Mubazir, kita betul. betul. Nah, ini kalau posisi kayak ini paling banyak di Indonesia yang saya temuin perusahaan-perusahaan logistik ini Bapak Ibu rekan-rekan. Saya mikirnya, perusahaan itu rata-rata gini mikirnya, blind view aja. Apa namanya Mbak Tita? Gue dengan kayak gini, punya kok gue 10 transporter, 10 apa namanya, 10 tracking, customer gue ratusan, kayak gitu. Revenue saya per bulan amin, ratusan juta, atau mungkin angka M gitu ya. Tapi lihat dulu logistik cost-nya. Hmm. Nah, kadang kita nggak bisa punya satu buah pandangan yang komprehensif itu karena kita lihatnya silo-silo nih. Mbak Tita, silo itu apa ya istilahnya rekan-rekan ya? Masing-masing departemen ini punya apa ya? Punya ego masing-masing kayak gitu ya. Dengan ngekip datanya kayak gitu. Ini orang apa namanya planner warehouse mau banget, kepo banget, gue mau jualan berapa gitu ya. Gue simpan lah data ini buat achievement gue gitu. Nah, ini kalau yang di masa pertanyaan paling banyak Mbak Tita di sini. Ini semua perusahaan ya mau mau kita bicaranya POV-nya warehouse, POV-nya inventory rata-rata di sini, masih di sini. Hmm. Seperti itu. Mbak Tita kalau boleh sharing. Oke, tidak ada transparansi apa aja masing-masing aja semuanya. Tuh, Masing-masing dan saling tertutup tidak transparan gitu ya, Pak. Oke. betul. Nah, mungkin biar lebih tergambar, Pak. Sekarang boleh, Pak, ke studi kasus, Pak. Boleh nih. Oke, coba Boleh, ya. silakan. Biar lebih tergambarkan nih. Oke, oke, Mulai oke. mulai hangat nih, Pak, Hmm. topiknya. Ini buat teman-teman saya ngeliat chatnya wah lumayan banyak juga nih ya. Nanti apa namanya yang udah pada nanya-nanya ya ini. Nanti monggo Mbak Tita dan nanti di Betul, nanti akan ada sesi, Pak. oke di Akan ada sesi sesi. dengan para peserta kita Oke, untuk oke, tanya oke, jawab ya. oke. Boleh nih. Nah, ini coba balik lagi nih case tadi nih. Case tadi ini saya coba start from paling gampang ya. Kita ngomong transportasi kayak gitu dulu ya. Sebentar sebelum saya ke slide ini, saya pengen apa namanya, pengen memperlihatkan pandangan ke teman-teman gimana sih kalau kita tuh cuma nge-planning itu by nerawang aja tanpa visibility ya. Nah, di sini nih rekan-rekan kayak gini. Kita nganggap misal let's say nih apa namanya coba saya pakai angka coba pakai angka yang simpel ya di sini ya.
Mbak Tita rekan-rekan, let's say Mbak Tita dan rekan-rekan punya kendaraan dengan trip per harinya 2 trip aja. Nah, kemudian dari 2 trip ini rata-rata per trip itu 3 jam aja kayak gitu. Rata-rata 3 jam untuk per trip. Nah, tadi yang saya ceritakan pagi berangkat, sore pulang gitu ya. Mungkin awal Mbak Tita dan juga rekan-rekan punya ya sekitar 10 jam lah ya, berarti ya sekitar 10 jam kayak gitu. Nah, berarti oh oke, productivity saya bagus loh. Saya apa namanya pakai kendaraan ini selama 6 jam kayak gitu. Per tripnya 3 jam, kemudian total ada 2 trip, dari total 10 hari. Oke, good lah, apa namanya, mari kita tingkatkan lagi productivity kita 60%. Ini semakin besar semakin bagus ya, Mbak Tita ya, ceritanya seperti itu nih di sini. Jadi productivity semakin besar semakin bagus, tandanya kendaraannya terutilize dengan baik kayak gitu kan. Kita nggak mau ya punya punya apa namanya punya aset tapi kita nggak terutilize dengan baik kayak aset kita kayak gitu, itu kan tentunya rugi juga kita gitu, punya kendaraan nongkrong, punya kendaraan ritasenya rendah dan lain-lain. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu ya, seperti itu. Nah, coba bayangin sekarang Mbak Tita dan juga rekan-rekan pakai satu buah tools atau alat bantu yang kita sebut dengan teknologi ya. Nanti mungkin di belakang kita sharing lah teknologinya apa saja kayak gitu ya. Nah, kita lihat di bagian kanan nih, masih sama, masih sama turnaround apa tripnya itu per tripnya itu sekitar 4 jam, tapi kita breakdown. Di sini kita breakdown Bapak Ibu dan rekan-rekan kayak gitu. Loadingnya berapa lama? Kemudian empty travelnya dia bawa barang kosong itu atau truk dalam kondisi kosong itu berapa lama? Loading unloadingnya berapa lama, ngantri di warehouse-nya di klien, di customer kita itu berapa lama kayak gitu. Dan idle atau delay-nya bisa oke, gue kena macet nih kayak gitu ya, sekitar setengah jam atau setengah jam ya, apa namanya 30 menit ya, seperti itu. Nah, jumlahin dengan kita dapat total nanti round trip kita 4 jam. Nah, banding ini rekan-rekan. Oh oke, dengan setelah saya tahu semua aktiviti saya dalam logistik dan supply chain saya, karena kan logistik supply chain kita pasti bicaranya end to end ya, Bapak Ibu rekan-rekan ini. Ternyata truk saya itu cuma punya productivity itu 40% loh, ini di kanan. Aktual kita cuma 40%. Padahal tadi kita melihat, wih bagus Mbak Tita, good, good, lumayan lah nih sopir baru, productivity-nya udah bisa 60%. Karena dia 2 kali trip, sekali trip berapa tadi 3 jam kayak gitu ya. Bagus sih 60%. Padahal kalau kita punya satu buah teknologi ataupun ya apa namanya dibantu teknologi ya kayak gitu, ternyata kalau tanpa teknologi nggak mungkin kita nongkrongin driver juga kita kayak gitu ya. Eh, apa namanya untuk hitung aktual time-nya mereka berapa, ternyata aktual kita cuma 40% loh productivity kita. Driver kita banyak, ya mohon maaf, banyak banyak driver ataupun kendaraan kita banyak unutilize-nya di sini. Di sini mulai empty travel, ya kan, nunggu di warehouse, idle time ini ternyata kita cuma 40% loh, kayak gitu. Dari yang anggapan kita, wih good nih, apa namanya, sehari udah bisa 2 trip nih, kayak gitu kan. Yang di bagian kiri tadi. Nah ini nih, ini contoh simpelnya, case tadi contoh simpel seperti itu. Mbak Lita dan juga rekan-rekan, gimana sih teknologi ini berperan sangat penting sekali nih untuk bisa meningkatkan visibility kita kayak gitu, khususnya untuk logistik dan juga supply chain. Seperti itu Mbak Tita Ya. mungkin. Iya, Silakan. Pak. Jadi Adalah terlihat bagus, padahal sesungguhnya belum ya, Pak ya. lah betul, betul. Oke, coba konklusinya ini nih. Nah, ini tadi nih kita kelihatannya apa namanya oke nih gitu. Ya. Kalau apa namanya, ya betul, kelihatannya udah bagus nih. Kelihatannya. Nah ini kenapa tadi saya sebut di awal, masih banyak sekali perusahaan tuh yang menganggap logistik itu adalah cost center kayak gitu. Karena ya udah, oh oke, gue udah dikirim produk A, ini misalnya handphone kayak gitu, kita rekan-rekan ya. Oke, ini saya biaya kirim adalah 100.000, udah masukin COGS. Lah, padahal kita tunggu dulu, anggap 100.000 ini apakah ini sudah benar? Kalau ini adalah istilahnya sudah tepat atau belum gitu. Oh, nggak apa-apa Pak, harga HP-nya kan let's say 25 juta gitu. Kalau apa namanya kita bicara logistik cost saya hanya 100.000, murah loh, kita tunggu dulu gitu. Padahal padahal dari situ padahal dari situ kita bisa breakdown lagi. Oh, Hmm. ternyata kalau segitu itu masih nggak oke ya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu Mbak Tita. Kayak Iya. gitu kalau kita hanya ya asumsi aja kayak gitu. Nah ini yang kita maksud dengan low visibility tadi seperti itu, Mbak Tita. Kadang ya itu apa, teknologi itu membuat melek kita bahwa bahwa apa namanya, eh,
yang kita lakukan itu benar apa enggak gitu. Ya balik lagi ya, kita tahu kita salah atau enggak itu nggak bisa kita nilai Ya, sendiri ya Mbak Tita. Karena kalau kayak gitu kan namanya egois kita ya kayak gitu ya. Kita tahu salah atau enggak baik diri kita sendiri, tapi kan harus ada sesuatu lain seperti itu. Salah satunya yang membuat itu adalah teknologi tadi yang membuat istilahnya reminder tadi. Oke, you cuma segini loh, you harus hati-hati kayak gitu. Itu Mbak Tita. iya Pak. Berarti kalau di logistik itu, kalau berdasarkan asumsi, yang bagus belum tentu bagus, yang kecil belum tentu kecil ya Pak ya. Itu tuh, betul tuh, Makanya jangan berdasarkan asumsi gitu ya Pak. betul. Berarti dari case ini, di sini tuh berarti pentingnya adanya digitalisasi ya Pak. Nah, menarik nih. Teknologi larinya ke digitalization ya. Ini menarik nih. Betul, betul. Itu saya sepakat sekali, Mbak Tita. Betul sekali itu. Oke. Menurut Bapak seberapa penting nih Pak digitalisasi atau transformasi digital ini dalam supply chain modern? Oke, sebentar. Saya coba cari sedikit ya. Oh, how digitalization itu merubah merubah dari semuanya kayak gitu ya. Oke, saya coba kembali ke. Nah, di sini ya. Jadi, Hmm. um, first step yang kita harus lakukan kalau kita bicara digitalization itu adalah start dari yang nomor paling kiri dulu, Mbak, yaitu kita punya sensor. Nah, kenapa sih kok kita harus punya sensor atau sesuatu perangkat IoT? Gampangnya gini, Mbak. Balik lagi tadi, kita mau tahu kita punya planning itu sudah baik atau belum, kita kan harus kita lihat ya. Caranya adalah gampangannya yang paling simpel adalah kita lihat pakai indera kita, pakai mata kita kayak gitu. Oh, driver saya lagi, mohon maaf, lagi ngerokok. Driver saya lagi apa namanya eh, main game gitu ya, main game sampai pas nganter nyantai di bawah pohon ngudut gitu ya main game. Betul ya, Mbak. Paling simpel kan kita lihat dengan mata kita. Tapi kan kita punya keterbatasan visibility. Bener kan ya, Mbak? Betul, betul. Driver kita 10, apakah kita harus punya mata 20? Nggak bisa dong kayak gitu kan ya. Yang ada mata-mata itu kalau 20 kayak gitu kan ya. Nah, kita perlu namanya teknologi. Teknologinya apa? Paling kiri kita perlu namanya sensor. Sensor ini fungsinya untuk kita mensensing sesuatu. Seperti itu. Gampangnya kalau kita bicara IoT dan juga telematics itu adalah penerus dari indera kita, Mbak Tita. Hmm. Itu penerus dari indera kita. Oke, eh, kita tahu loh kendaraan jalan. Oke, kita tahu loh sopir lagi nggak beroperasi. Oke, kita tahu loh apa namanya mereka lagi, mohon maaf ya tadi ya melakukan aktivitas yang apa namanya nggak produktif, yang merokok, main game dan lain-lain. Oke, kita tahu. Ini bagian kiri. Nah, yang bagian kiri ini terkait IoT dan juga telematics. Nah, ini berhenti tugas dia IoT dan juga telematics ini berhenti sampai oke, kita tahu. Nah, setelah mereka tahu si sensingnya ini tadi, si IoT device atau apapun tadi yang sebagai penerus indera kita, seperti itu Mbak Tita, kita perlu lanjutkan ke step selanjutnya. Kita mikir dong, oh oke, driver saya sedang merokok, misal, atau driver saya sedang, jangan merokok terus lah, makan kayak gitu ya, sedang makan, sedang break makan. Itu memberikan informasi itu bagian paling kiri, yaitu IoT dan juga telematics sebagai penerus indera kita. Nah, logika kita, balik lagi, setelah kita tahu informasi itu, kita mikir dong, Mbak, oh, dia makan. Oke, makan dia tapi 20 menit nih. Karena sambil main tadi, main game. Kayak gitu kan. Ke toilet nih. Tapi ke toiletnya 20 menit. Saya ada teman juga kayak gitu, Mbak. Ke toiletnya lama sekali kayak gitu. 30 menit, 40 menit itu ada kayak gitu. Kadang saya pun juga kalau pagi kayak gitu ya. Nah, ternyata apa? Main game. Nah, tapi kalau kita lihat secara indera aja by sensor ataupun by IoT device tadi, ini terdefinisi adalah dia sedang ke toilet, dia sedang makan kayak gitu kan. Ya. Nah, kita perlu nih decision making yang di tengah nih. Jadi kita setelah ngelihat, gampangnya mata kita ngelihat, kita mikir, ini orang melakukan aktivitasnya bener nggak ya? Hmm. Makan kok lama banget, kayak gitu. Makan kok lama banget, mohon maaf, ke toilet lama banget, 30 menit. Menurut saya ada kayak gitu, Mbak. Ternyata main game gitu, dicariin orang-orang gitu. Digedorin pintu, main game teman saya. Itu ada kayak gitu, Mbak. Kayak gitu. Nah, dari itu fakta. Driver juga kayak gitu, Mbak, kayak gitu. Driver-driver kita kalau nggak diatur kayak gitu, maaf, udut lama kayak gitu ya. Tapi kita tahu sebenarnya itu sudah bisa, tapi kita harus bisa making decision kan gitu. Harus bisa ngambil decision. Oke, ini nggak mungkin makan sampai setengah jam.
ke toilet sampai 30 menit, 45 menit, nggak mungkin ini. Nah, inilah yang dinamakan pengganti otak kita yang di tengah, yaitu AI dan machine learning. Ini saya lihat tadi beberapa pertanyaan di layar saya terlihat gimana sih penggunaan AI dan machine learning, mungkin sedikit terjawab di sini ya. Jadi yang kiri IoT dan juga telematics menggantikan indera kita, yang di tengah AI ini menggantikan pikiran kita bisa ngambil decision, Mbak, seperti itu. Nah, kalau ternyata kita punya banyak sekali aset yang harus kita istilahnya pantau. Nah, yang paling kanan ini sangat membantu banget, namanya control tower, Mbak, seperti itu. Jadi ada dashboard besar, di situ nanti ada alert, oke, ini loh kendaraan A, B, C, D, E, F, G, H, ini kalau lihat di visualisasi ini ya. Ini lagi nggak bener loh supirnya, si A misal sentok gitu ya. Oh, itu lagi nggak tepat nih melakukan aktivitas istirahatnya terlalu lama, ke toiletnya terlalu lama, seperti itu. Nah, di situ bisa kasih informasi itu. Nah, ini yang apa namanya, eh, tahapan atau digitalisasi ini step by stepnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung, ya mohon maaf, nanti Bapak Ibu dan juga rekan-rekan pelaku transporter atau pelaku logistik di sini, jangan jangan asal mau nanti kalau ditawarin platform atau ditawarin model digitalisasi, pakai aja ini. Kalau misal warehouse, ya warehouse management system. Kalau misal transportation management system, tunggu dulu, Bapak Ibu harus tahu nih goalsnya di mana. Yang Bapak Ibu mau optimasi di mana nih, harus tahu nih di sini dulu, Mbak Tita nih. Kalau fondasinya ini dulu nggak tahu, yang ada kita dikibulin nih sama perusahaan-perusahaan seperti itu tuh. Kayak gitu, Mbak Tita. Semoga menjawab. Mbak Tita juga rekan-rekan seperti itu. Harus tahu pain point-nya dulu ya, Pak. Mana Betul, yang mau dioptimasi gitu ya, Pak ya. betul. Dan juga apa, step by stepnya kita mau mau memperbaiki itu seperti itu. Tahapannya harus kayak mana dulu nih, kayak gitu. Nggak bisa apa namanya. Oh, oke, saya bangunkan control tower, Pak. Percuma control tower nggak ada IoT device-nya. Iya, Apa isinya, dashboard, isinya Excel aja, kita bikin pie chart dan lain-lain, nggak bisa ngomong tuh angkanya. Seperti itu. ya. Oke, Pak. Berbicara soal tiga pilar dari transformasi digital ini, Pak. Hmm. Teknologi seperti IoT, device, GPS tracking, dan data analytics seperti yang ditawarkan atau yang dimiliki oleh Transtrek mulai banyak diterapkan di industri logistik ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, seberapa besar dampaknya terhadap efisiensi dan visibility operasional, Pak? Oke, sebentar ya, saya coba cari yang halaman yang oke nih. Kita tunggu sebentar ya. Oke, silakan, Pak. Nah, tadi ya apa namanya? Oke, nih di sini. Ini balik lagi ya, saya coba contohkan pakai case study ya, seperti itu. Apa namanya? Nah, digitalisasi tadi ya, Mbak Tita ya, itu impact-nya memang memang sangat besar ya, kalau kita bicara masalah visibility, meningkatkan visibility ya, seperti itu. Karena ya tadi ya, mereka teknologi itu adalah penerus dari, mohon maaf, penerus dari indera kita, dari mata kita, dari bagaimana kita mengawasi logistik itu secara direct, seperti itu. Nah, tapi dengan ada teknologi ini kan semua bisa terotomatisasi tadi, sekian banyak aktivitas, sekian banyak armada yang direkam di dalam kontrol itu. Nah, ini contohnya kalau kita bicara route optimization aja, hal yang paling simple, yang paling sering teman-teman lakukan gitu ya. Nah, ini oke, kalau CO2 ini mungkin ini karena di luar negeri ya, kita kan memang sudah mengepakkan sayap di luar negeri itu di beberapa negara tuh, sekitar 6 sampai 7 negara ya, Mbak Tita ya, yang kita mulai mulai mengembangkan bisnis transaksi di sana, seperti itu. Nah, makanya di sana mereka sangat concern carbon emission, makanya di situ kita ikut hitung juga seperti itu, terkait how technology help untuk lowering carbon emissions itu. Nah, tapi kalau kita bicara tadi, topik kita ngomong Indonesia masalah cost ya, ini bisa reduce di sini nih, Mbak Tita. 10 sampai, ini kita bicara cost ya, bukan bukan hanya productivity efisiensi ya, kita bicara cost dulu, bisa 10 sampai 15%. Seperti itu apabila kita terapkan itu secara baik, secara prosedural, secara tepat. Tadi ya ada maturity level tadi, Mbak. Kalau kita masih posisi yang merah sini ya danger, seperti itu. Nah, productivity kita bisa naik sebesar 15 sampai 20% juga. Ini angka real, Mbak Tita, ini yang kita olah dan juga kita dapatkan ya dari studi kita, dari melakukan apa namanya, uh, perhitungan dan juga machine learning, dari kita punya big data yang ada dari sekian ribu customer dan sekian juta proses ya. Itu banyak sekali proses yang terrecord di dalam kita punya platform seperti itu. Nah, ini data realnya seperti itu, Mbak Tita. Jadi ya itu, um,
digitalization sangat membantu sekali menurut saya untuk di era sekarang ya. Ya gampangannya gini aja, kita kadang order order GoFood atau order apapun kan kita pasti pengen pantau ya posisi driver kita udah di mana kayak Betul, gitu. Pak. Yang bawa barang kita apa enggak ya Mbak Tita ya. Apalagi kalau jam-jam rawan nih butuh kopi kayak gitu ya gampangannya ya. Jam-jam rawan kayak gini nih butuh kopi gitu. Nah itu apa namanya? Kita pasti pantau terus. Oh, oke, posisi dari sana itu salah satu visibility itu tadi impactnya di sana. Tuh, Mbak Ya, Tita. oke, Pak. Lalu dalam implementasinya nih, Pak, Hmm. tantangan apa yang dihadapi perusahaan saat mulai melakukan digitalisasi supply chain ini, Pak? Nah, ini oke. Ini menarik nih. Apa namanya pertanyaan Mbak Tita nih. Terus misal perusahaan gue borju gitu ya, gue bisa beli aplikasi miliaran gitu ya. Apakah apakah loh Pak, kok saya nggak bisa achieve 10-15% sih Pak? Bapak bohong. Nah, pasti klaimnya kayak gitu tuh, takutnya Mbak Tita ya, kayak gitu kan. Nah, padahal betul Mbak Tita tadi bilang di awal, nggak gampang loh, Mbak, ketika kita mau implementasi ini. Challenging kita untuk em, transformation ini ketika kita sudah bicara digitalization ini nggak mudah. Karena apa tadi? Kita ngelihat maturity level dulu lah. Kalau kita posisinya di low gitu ya, kita data dan lain-lain itu masih silo semua, masih tidak oke semua, masih punya departemen semua. Mau ada aplikasi digitalisasi pun, Mbak, tidak akan bisa-bisa tersharing ini informasi-informasi ini. Itu start dari ini, Mbak. Ini lingkaran setan ini di sini challenging-nya ini. Hmm. Ini karena setan nih, ayam bukan ayam sama telur lagi nih, gitu ya, bukan ayam sama telur lagi nih, ini udah kompleks sekali nih, kayak gitu. Mungkin telur dinosaurus atau apa nih, saking kompleksnya, saking besarnya kayak gitu ya masalahnya, kayak gitu. Dari sales forecast-nya harus tepat. Nanti kita tahu sales forecast tepat, metodenya A, B, C, D, E, F, G, H untuk bisa ngitung inventory dan lain sebagainya. Ini putar terus ini, Mbak. Hmm. Ya, ini yang salah satu challenging challenging besarnya seperti itu. Jadi em, apa ya? Kalau boleh sharing, eh, aplikasi itu udah oke kayak gitu ya. Eh, aplikasi udah oke, terus apa namanya? eh, kemudian kemudian implementasi juga sudah dilakukan seperti itu ya. So, implementasi sudah dilakukan, ternyata itu nggak bisa fit juga seperti itu. Karena apa namanya? Challenging tadi salah satu challenging challenging besarnya yaitu Mbak, terkait bagaimana nanti start dari behavior jadi dari orang-orang itu sendiri, pelaku logistiknya. Itu start from dari sana dulu, Mbak. Kita pakai aplikasi mahal kayak gitu ya. Ntar saya ada screen yang bisa saya share nggak? Oke, di sini ini ada. Nah, udah nampak, Mbak ya? Dan Oke, sudah nampak, Pak. Ya. kita punya teknologi yang sangat oke, yang sangat Iya. bagus. Tapi ya zero data culture itu maksudnya adalah kita nggak paham nih, kita menganggap aplikasi itu adalah enemy kita. Aplikasi itu adalah musuh kita. Ya. Baik apapun ini nggak akan bisa jalan, Mbak. Ya, masih ada sih, Pak, yang seperti itu mungkin ya. Oh, banyak, Mbak. Bener. Sepakat saya. Aduh, mungkin agak agak sensitif sedikit lah. Biasanya malah family company ini yang bahaya, Mbak. Hmm. Karena merubah culture-nya ini yang berat sekali. Saya pernah lo gagal, Mbak. Jujur aja. Saya pernah gagal 2 kali lah seperti itu untuk melakukan ya istilahnya due diligence ya istilahnya ya perbaikan di sini ya seperti itu due diligence itu saya pernah gagal juga. Gagal saya karena human factor, Mbak. Jujur aja saya kayak gitu. Jadi nggak dari mungkin tadi beberapa pengalaman saya gitu ya. Ada kok yang gagal karena apa? Teknologi udah siap, ya di sini ya berkelas teknologi kita siap, data culture kita nggak siap, wah zomba itu sangat zom sekali. Itu problematiknya kita di Indonesia seperti itu. Balik lagi ya tadi ya bisa kalau bahkan kalau bisa dibilang di saat itu 40% failure ini dari orang, Mbak. Nah kalaupun 45% failure dari orang, apalagi tadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya ya terkait beberapa yang family company yang memang sudah sulit sekali untuk dirubah culture-nya itu bisa di atas 45% penyebab penyebab failure-nya, Mbak, seperti itu. Hmm. Oke, Pak. Berarti selain dari teknologinya juga faktor SDM ini Oh menjadi betul, bagian penting ya, Pak, dalam transformasi industri digital ini, Pak. betul. Itu saya sepakat sekali, Mbak. Makanya
Ya mungkin orang-orang yang pakar di dunia logistik di situ ya. Selain kita lihat masih belum banyak untuk di Indonesia ya. Bahkan kadang pakar logistik itu dari major-major yang lain, misal dari manajemen, karena mereka bisa melihat hulu sampai hilir kan ya Mbak, seperti itu ya. Nah, pakar-pakar yang logistik yang benar-benar orang logistik itu masih sedikit sekali. Bahkan kalau ya mohon maaf, kalau sharing sedikit ya terkait tadi saya sebagai salah satu lecturer juga di perguruan tinggi swasta di Indonesia seperti itu, yang ada major untuk teknik logistik salah satunya di kampus saya seperti itu Mbak, itu juga baru sedikit. Nah, Hmm. ngatasinya gimana? Ngatasinya ya mau nggak mau mereka harus bisa dong untuk melakukan apa namanya eh, sertifikasi-sertifikasi logistik ataupun ikutin training yang dilakukan lembaga-lembaga training profesional seperti itu sangat kalinya ke sana. Karena ya gimana lagi ya apa namanya major logistiknya terbatas ya, yang ekspor di sananya terbatas juga seperti itu. Jadi nggak istilahnya nggak heran Mbak kalau ya mohon maaf eh, kalau orang-orang yang ekspor di logistik itu banyak dipanggil ke kanan ke kiri kayak gitu Mbak, panggil ke perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Kadang hari ini pakai kartu nama apa, besok pakai kartu nama apa. Itu sering sekali ini terjadi kayak gitu, Mbak. Karena ya itu tadi ya, Pak, masih masih belum banyak ekspor di logistik dan memang betul Mbak Tita, sepakat saya. Apa namanya? Ini webinar bagus banget kayak gitu. Pastinya bisa membuat melek bahwa, logistik logistik itu bukan hanya cost center loh, dan cost-nya itu sangat besar sekali di logistik. Dan salah satu ya, oke, tadi digitalisasi seolah-olah memanjakan kita ya Mbak ya, memanjakan kita. Oke, ada kok teknologi, ada kok ini, ada kok itu yang bisa bantu kita kayak gitu kan ya. Nah, tapi ternyata kalau yang pakai aja nggak bisa ya, mohon maaf ya Mbak, nggak bisa berhasil. Iya, Kayak gitu. Ya, betul. maaf, balik lagi contoh simpel Mbak. Kadang kita punya handphone canggih gitu ya misalnya. Ya elah, dipakai buka WA, dipakai, Iya, betul, dipakai Pak. buka email. Kadang-kadang buka email pun kadang males ya kalau di handphone ya. Kalau di handphone Iya. kadang malas itu buka email, harus di laptop yang layarnya kelihatan gede kayak gitu. Wah, ya kita invest HP harga, karena inflation mahal banget ya Mbak, 25-30-an tuh udah dapat motor tuh, kemana-mana bisa kita naikin tuh HP handphone tuh gampangannya. Nah tapi ya itu kalau ternyata tadi balik lagi kayak utilisasinya ya Mbak, produktivitas handphone kita kadang rendah lah, itu tandanya apa? Sebenarnya kita ngikutin teknologi itu hanya ya bahasa Gen Z sekarang FOMO kayak gitu ya Mbak. Ya, Iya. ngikutin aja kayak gitu. Gue pingin pakai misalnya saya sebut sebut brand besar gitu ya, misal oh saya harus pakai SAP nih, perusahaan saya salah satu ERP besar lah kayak gitu ya. Saya harus pakai ini. Oh, oke, yuk kita pakai semua karena supaya kita udah pakai kan nggak bisa FOMO gitu Mbak. Seperti itu. Jadi tadi ya kuncinya eh, salah satunya adalah karena memang masih sedikit orang yang paham dan mau nggak mau ya teman-teman harus banyak ngikutin training, ngikutin pelatihan, coaching kayak gitu untuk terkait logistik dan juga supply chain khususnya. Seperti itu Mbak Tita dari saya. Oke, berarti tantangan terbesar dari SDM ini tuh terkait kompetensi ya, Pak ya? Betul. Betul. Oke. Betul. Nah, Itu kompetensi penting banget itu Mbak. Gitu. oke. Kemudian karena tadi Bapak juga berasal dari akademik dan Mhm. industri ya, Pak ya. Yes. Nah, apakah saat ini masih terdapat skill gap, Pak? Skill gapnya itu maksudnya seperti apa gitu ya, antara Mhm. kebutuhan industri Mhm. dengan kompetensi tenaga kerja di lapangan Mhm. atau yang ada di dunia akademik gitu, Pak? Gapnya Boleh. itu seperti apa sih, Pak? Gitu antara yang dibutuhkan dengan apa yang dipelajari lah gitu. Oke, oke, oke. Nah, oke ada slide ini. Bentar, saya share. Ya. Nah, ini. Mbak, kalau kita trace rekan-rekan semua boleh di sini yang baru lulus kuliah ya. Ini lumayan banyak juga nih yang join ya, apa namanya, eh, rekan-rekan ya untuk hari ini. Misalnya di sini masih ada rekan-rekan yang baru lulus kuliah atau apapun ya, ataupun yang sudah cari kerja tapi galau pengen kerja lagi di tempat lain kayak gitu ya. Coba dilirik ini logistik dan juga supply chain. Di situ jobnya banyak sekali apa namanya yang butuh namanya logistik dan juga supply chain, karena balik lagi mereka sudah mulai aware bahwa kita as a perusahaan ya, POV kita adalah kita perusahaan, kita nggak bisa loh anggap logistik itu cost center, kita harus optimasi nih, karena kalau kita lakukan optimizing ini itu bisa berdampak bagus terhadap profit kita, kan yang kita butuhkan profit ya Mbak ya, bukan revenue ya seperti itu kan. Iya. Nah, sedangkan kalau kita bicara di sini kompetensi gap, ya oke, tadi apa namanya,
di apa istilahnya tadi akademisi ya istilahnya Mbak Tita tadi sebut di akademisi di pendidikan itu sudah banyak nih major industri sorry major terkait logistik engineering kayak gitu ya atau teknik logistik ya. Tapi ada sebenarnya satu kelemahan Mbak seperti itu. Ya, kembali lagi ya. Kalau saya lihat Mbak, logistik itu adalah salah satu ilmu yang harus hands on, harus nyentuh langsung. Hmm. Nggak bisa hanya dipelajari, harus tahu langsung, harus impact dengan industri. Itu yang saya apa namanya? Yang saya lihat ini dari kacamata misal saya lecture dan juga sebagai logistik expert juga di sini. Bagus sih. Mereka diajarin, hey cara nata barang kayak gini loh, kayak mana nata barang di gudang, barang letakin sini, barang letakin gitu. Tapi Mbak, setelah mereka terjun ke industri, mereka bingung, letakin di mana ya? Kayak mana letakinnya ya? Nah, itu mereka bingung. Nah, ini gapnya di situ. Nah, sekarang sudah mulai gerak nih Mbak, lembaga-lembaga pendidikan itu, apa namanya, instansi pendidikan ya, university ya, salah satu di tempat saya bekerja, seperti itu, as a lecturer juga gitu ya. Um, saya melihat bahwa mereka banyak menggait atau mengembeditkan namanya sertifikasi profesi, Mbak. Seperti itu. Kenapa? Sertifikasi apa ya? Betul. Hmm. Kenapa tadi saya bilang sertifikasi profesi, co-training, dan lain sebagainya? Karena ya bersyukurlah kalau misal apa namanya um, beberapa universitas itu bisa rekrut dosen yang memang dia praktisi juga, bisa sharing gitu ya. Bukan, mohon maaf, istilahnya kalau ngomong kasar gitu ya, bukan kok by the book aja gitu ya, bukan kok kutu buku, nggak bisa logistik by buku aja Mbak. Iya. Kayak orang logistik orang keras semua kayak gitu. Kita nge-planning itu tadi kita ngomong digitalisasi. Oke, kita punya teknologi GPS misalnya saya sebut sebut apa namanya sebut device gitu ya. IoT device GPS implement ke semua tracking. Lah, Mbak, namanya sopir lebih pinter daripada kita gitu ya. Lebih pinter itu berarti hands on hari-harinya ya, Mbak ya. Kayak gitu kenapa tadi saya ngomong perlu hands on kayak gitu ya. Dicabut itu GPS. Diakalin itu di GPS. Udah ada GPS apa namanya udah ada GPS terus dicabut kayak gitu. Itu kan jadi zombie kita nerapin teknologi. Nah, kita as a planner kan harus tahu, Mbak. Kita kalau tadi saya switch lagi tadi yang saya cerita as a lecture, kemudian saya switch lagi kalau misal saya as apa namanya profesional sebagai logistik expert, kita harus mikir dong. Loh, iya juga ya. Ini kalau gue pasangin GPS, kelakuan-kelakuan driver kayak gini. Padahal kalau belajarnya di kuliah kayak gitu ya. Oke, kita harus tahu routing. Kendaraan harus ke A dulu, ke B dulu, habis itu ke B, ke C, kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, apa namanya? Setelah prakteknya, sulit juga itu terjadi realisasi, Mbak. Mereka mah suka-suka hati aja ke sana kemari kayak gitu. Nah, itulah yang pentingnya. Kenapa kok kita harus juga bisa tahu semacam apa namanya dunia luar lah ya kalau kita POV-nya orang kampus atau teman-teman kampus seperti itu ya rekan-rekan even pun yang udah bekerja pun itu harus bisa tahu kapan dan apakah logistik yang kita lakukan itu benar apa enggak itu harus tahu caranya gimana ya paling simpel kita dengan melakukan professional certification ini Mbak di sini ini yang paling penting nih. Nah, makanya Translate juga banyak bekerja sama dengan apa namanya? Translate kan kita bicara poin POV-nya adalah industri ya, seperti itu. Banyak bekerja sama juga dengan kampus-kampus karena apa? Ya mereka udah mulai melek, Mbak. Kayak gitu kalau mereka tuh orang kampus ya terutama ya, bahwa Hmm. nggak bisa loh. Kita hanya ngajar itu by the book aja. Gitu. Ya. Kalau kayak gitu kalah semua, Mbak, orang-orang logistik yang di kampus itu. Gitu. Kalau ngajarnya teoritis aja, mereka akan jadi ya bahasa kasarnya adalah tools minded ya, gampangnya kayak gitu. Nempok apa bunuh nyamuk pakai semprotan, gampangnya kayak gitu. Mereka kan tools minded aja seperti itu. Lah padahal kan kita nggak tahu aktual di lapangannya kayak gimana masalah. Dan logistik bisa bilang tadi logistik itu dunia keras itu. Mbak, kalau setelah saya bernaung sekian banyak ya, apalagi ya apa namanya pelabuhan maritim gitu. Itu sangat sangat keras sekali dan yang kita pelajari kalau kita hanya delivering something, oke, delivering something penting as a kurikulum ya Mbak, sebagai mahasiswa seperti itu perlu sekali untuk mendapatkan ilmu itu. Tapi apakah ilmu itu bisa diimplement atau ready to be implemented ketika nanti mereka kerja di industri? Itu yang menjadi tanda tanya besar dan juga tantangan besar seperti itu. Nah, makanya tadi peran sertifikasi profesi itu sangat penting sekali dan juga training ya, training khususnya dari industri yang sudah berpengalaman. Trainingnya mohon maaf, jangan training dari lembaga-lembaga pendidikan lagi, Mbak. Kalau dari lembaga-lembaga pendidikan sama aja kuliah lagi kayak gitu kan ya.
Nah, trainingnya dari lembaga sertifikasi atau industri yang memang berkecimpung di sana. Mereka bisa sharing tuh, ini loh, eh, gampangnya tadi ya, kalian telah diajarin routing di kuliah. Routing itu salah satu tahunnya kita kendaraan itu aktualnya di mana pakai GPS. Tapi how we install GPS, right or wrong, jenis GPS seperti apa, gimana kita ngambil data, gimana kita optimize data, itu kan kita kadang nggak dipelajari Mbak, di perkuliahan. Ya kembali lagi, mereka kan nggak punya investasi yang sekian besar kayak gitu ya lembaga pendidikan kan memang ininya beda ya istilahnya jalurnya beda yang satu memang ya mau nggak mau yang kita harus punya basic knowledge-nya juga kayak gitu ya tapi once kita juga harus tahu dong ini ketika basic knowledge ini kita implement di logistik ini nggak bisa plug and play gapnya sangat besar kalau saya bilang di logistik saya ngalamin sendiri seperti itu Mbak gapnya sangat besar seperti itu meskipun penting ya ya ini apa namanya juga nggak bisa juga apa namanya oh ya udah saya nggak usah kuliah oh berarti yang bilang Pak Rangga saya jurusan apapun bisa kayak gitu untuk apa namanya untuk bisa ekspor logistik ya nggak juga ya Mbak kayak gitu nggak juga seperti itu basic tetap penting seperti itu tapi bagaimana mendalami basic itu menjadi intermediate dan juga orang yang bisa advance di bidangnya itu yang berat seperti itu Oke, Pak. Tadi Bapak sempat mention mengenai Transtrek banyak menjalin kerjasama dengan ini universitas ya, Pak ya? betul betul Itu dalam hal professional certification atau seperti apa, Pak? salah satunya professional certification dan juga riset Mbak. Itu juga Oke. nah kenapa riset nah bahasa bahasa gampangnya gini sebelum dosen itu terjun ke mahasiswa gawe kayak gitu kan mereka harus tahu dulu dong gitu ini loh realnya kayak gitu lah nah makanya salah satu memang kewajiban pendidik itu dosen itu yang saya ketahui itu adalah mereka harus melakukan riset ya Mbak atau penelitian seperti Hmm. itu banyak di engage juga ini dibantu apa namanya apalagi kita punya Trasek Academy ya yang dikepalai sama Pak Fajar seperti itu ya yang sering kemana-mana seperti itu Mbak. Ya, itu banyak sekali tuh saya lihat kerja sama kampus A kampus B itu luar biasa sekali sih kayak gitu karena apa ya POV kami seperti itu di dua kaki itu bukan dua kaki perusahaan aja Mbak, tapi yang satu akademisi satu industri ya itu luar biasa sekali loh kolaborasinya kayak gitu Mbak. Dan sudah tepat juga misal apa namanya eh, adanya Trase Academy ya Trase Academy itu lahir karena adanya Transrek dulu seperti itu yang sudah sekian tahun yang setelah sekian banyak customer sekian ribu customer bahkan tadi saya bilang sekian juta transaksi data transaksi itu bukan transaksi uang tapi transaksi data itu misal ada planning kendaraan berangkat ada journey kendaraan berangkat itu satu transaksi jadi kita nggak hanya apa ya kalau kita sharing ya saya sering dengar dari cerita Pak Fajar juga seperti itu bahwa wow ketika mereka kerja sama-sama beberapa kampus eh, mereka happy sekali ya gitu karena not only apa ya tadi ya saya bilang ya kalau lembaga pendidikan terus course-nya ke lembaga pendidikan lagi ya Mbak sama aja bohong kayak gitu kan ya nah tapi kita kan lahir ya seperti itu apa Terasa Akademi ini lahir ya dari apa namanya dari memang industri yang banyak di bidang Dan logistik untuk supply chain betul dan untuk practical learning tadi ya, Pak, yang tadi Bapak sempat mention itu menjadi skill yang dibutuhkan tuh, Pak ya. betul itu betul Oke. sekali karena case-case besar di Transnet itu dipecah tuh di tempat-tempat dipecah jadi case-case riset seperti itu. Itu kolaborasi itu yang wow sangat menarik sekali kayak gitu. Ya, Positioning ini sangat sangat bagus kan. ya, ya, betul Pak. Ya, Transact saat ini memiliki platform pembelajaran yang selaras ya Pak dengan perkembangan industri supply chain, logistik maupun Ya, fleet engineering yang tadi sempat Bapak bilang. betul, Transact Academy ya Pak ya. betul. Oke, jadi menurut Bapak bagaimana peran Transtrack Academy ini Pak dalam membantu menyiapkan SDM yang lebih siap menghadapi transformasi digital supply chain ini Pak? Itu menurut saya bagus banget sih ya. Nanti mungkin um, next bisa sharing dengan teman-teman langsung dari Tersa Academy itu akan lebih bagus banget. Tapi mungkin saya memberikan pendapat pandangan dikit ya. Jadi um, bentar saya pakai slide yang tadi yang ada gapnya aja di sini. Nah, di sini nih. Coba ini saya zoom in ya. Bisa nggak ini saya zoom in? Oke, oke. Oke, udah ya. Nah, kita coba lihat di sini aja, Mbak. Nah, ini di sini nih, kalau bisa dibilang, ini Transact Academy yang tadi ada Pak Budi, ada Pak Fajar, seperti itu di sini. Ini mereka bridging kuat sekali nih, Mbak.
Ini membuat bridging yang sangat kuat antara kita lihat yang kiri ya, akademisi dengan bagaimana yang di sebelah kanannya. Karena saya ikutin juga Mbak, beberapa terkait akademi itu postingan-postingannya, ini trainernya si A saya cari di LinkedIn, wow, oke juga nih, minimal 5 tahun loh mereka pengalaman di industri, apalagi buat adik-adik yang ya karena kan levelnya banyak ya, profession levelnya banyak ya, yang basic-basic aja minimal 5 tahun loh, bukan bukan mohon maaf anak kemarin sore loh yang ngomong nggak gitu kan. Kalau anak kemarin sore yang ngomong kan ya sama aja kayak kita berbagi kuliah ya Mbak ya, kayak gitu kan. Nah, ini Iya, peran Network Academy oke sekali nih, apalagi ketika saya lihat trainer-trainernya itu wow, itu keren-keren sekali itu. Mereka punya expert yang sangat banyak di industri, yang mohon maaf bahasa Gen Z-nya lagi nggak cuma omon-omon kayak gitu ya Mbak. Itu Gen Z apa milenial ya Mbak? Omon-omon kayak milenial deh. milenial itu Pak. Sorry, sorry, sorry. Iya. Nah, itu yang nggak hanya omon-omon aja di situ, karena eh, mereka base-nya juga di industri seperti itu, dan dikemas dengan kurikulumnya menarik juga. Kurikulumnya menarik juga. Mereka menyediakan proficiency level juga, eh, baik apa namanya buat. Nah, ini biasanya kadang teman-teman ini karena terlalu spiritnya luar biasa dan kadang melihat, oh oke, yang ini yang harganya masih terjangkau kayak gitu ya. Ya mungkin nanti tadi Mbak Tita tadi menarik tadi di awal, mungkin ada penawaran-penawaran nanti di belakang bisa disampaikan ya. Nah, yang ada apa namanya harga-harga yang masih terjangkau, ambil yang basic. Padahal harapannya memang yang ya dia bisa problem solving untuk di perusahaan. Nah, hati-hati nanti teman-teman kalau milih milih profession level ya, karena akademik kita profesi banyak sekali ya Mbak ya. Ada 3 tingkatan minimal seperti itu untuk masing-masing topik trainingnya seperti itu. Karena profession level nanti berperan di sini untuk bagaimana kita balancing antara gap yang ada kita di akademisi dengan yang di industri. Ya kalau profesi level rendah, ya mohon maaf, teman-teman jangan berharap untuk bisa problem solving dong, tapi ya di situ perkenalan case, seperti itu aja, gimana cara menghadapinya, kayak gitu. Kalau kita langsung terjun, enhance untuk apa namanya, bisa bisa apa namanya, bisa melakukan perbaikan, oh ya ya ngambilnya mungkin profesi level yang lain dong. Nah ini menarik ya terkait akademi Mbak. Selain topiknya saya lihat banyak sekali ya gitu ya di bidang logistik, supply chain, fleet engineering, pokoknya yang terkait logistik supply chain ya, terkait fleet maintenance dan lain sebagainya, saya lihat, wih menarik juga nih, mana masing-masing di situ banyak ada profesi level. Nah, hati-hati, pesan saya nih, eh, sesuaikan dengan gap yang mau dikejar. Kalau memang gapnya Bapak Ibu yang udah expert sekali di perusahaan, ya mohon maaf, jangan ambil yang basic dong, takutnya nanti kecewa kayak gitu loh Mbak, karena ya mau nggak mau ya harus ambil yang intermediate atau yang advance justru. Bahkan kita kalau nggak salah advance itu ada pendampingan ya Mbak ya, ada coaching juga ya, ada Iya, pendampingan betul kalau nggak Pak. salah. Iya, Karena betul. ya mohon maaf Mbak, saya orang logistik gitu ngomong, oh oke, saya habis ikut trainingnya tadi Pak Fajar kayak gitu misalnya, Mbak Tita yang atau siapa, Pak Ilham yang saya sering lihat tuh nongol di nongol di LinkedIn kayak gitu ya. Nah, setelah training ngisi lah, iya, terus tadi ini gunanya apa, terus disuruh bosnya nyelesain masalah inventory, wah ya nggak bisa. Nah ini kenapa kok kami menyediakan profesi di level sedemikian banyak ini, fungsinya untuk bisa apa ya istilahnya, memfasilitasi lah rekan-rekan apa namanya yang ingin melakukan eh, minimasi gap lah. Kayak gitu. Nanti kita Iya, bahas masalah gap ya di sini, Mbak. Jadi iya. minimasi gap ini antara yang didapatkan dari akademisi ataupun theoretical dengan yang di industri. Seperti itu, Mbak Tita. Betul Pak, untuk memenuhi kebutuhannya Pak, sesuai dengan Betul. target yang ingin dicapai kan. Yes. Oke Bapak, sebelum kita masuk ke Q&A nih Pak, Hmm. dari Bapak barangkali ada insight atau pesan untuk para peserta mengenai bagaimana perusahaan dan individu dapat mulai mempersiapkan diri mengenai masa depan supply chain dan logistik, Pak. Oke, satu slide terakhir deh. Takutnya teman-teman ngantuk kurang kopi nih. Barangkali nanti ada door prize atau potongan harga lumayan tuh. Nanti teman-teman stay tune ya, seperti itu ya. Nah, ini apa namanya pesan saya nih, Mbak, Mas, rekan-rekan, Bapak, Ibu semua yang ada di sini. Em, Kembali lagi, izin tidak bermaksud menggurui tapi sharing Bapak Ibu. Eh, saya di Transact juga membantu untuk market global. Jadi ada di beberapa negara juga yang saya handle seperti itu. Nah, sebenarnya Mbak Tita, rekan-rekan, eh, challenging satu sama terkait teknologi. Kita bilang, mohon maaf, saya nggak nyebut negaranya, negara sebelah yang memang kita kelihatannya, wah ini nggak mungkin apa ya, butuh solusi dari kita. Ternyata butuh juga kok, seperti itu. Yang bagian kiri teknologi, seperti itu.
Jadi adopsi teknologi itu sangat penting sekali untuk di logistik. Karena apa tadi? Visibility tadi, rekan-rekan seperti itu. Visibility bisa kita artikan harfiah, kayak gitu ya. Mata kita nggak bisa loh ngawasin sekian banyak truk, kayak gitu, sekian banyak aset, sekian banyak gudang, kayak gitu, nggak bisa. Kayak gitu, mata kita nggak mampu. Mau nggak mau kita harus punya perpanjangan dari indera kita. Caranya dengan kita implementasi teknologi. Nah, ingat, tapi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, ketika kita implementing teknologi, harus kita bekali dengan namanya kompetensi seperti itu. Karena tanpa ada kompetensi, ya mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan yang udah bekerja di perusahaan, Bapak Ibu cuma dimanfaatkan sama perusahaan-perusahaan teknologi itu. Kayak gitu. Nih Pak, Bu, pakai A, pakai B. Ya kemarin tadi contohnya handphone lah ya. Saya pun kayak juga utilitas handphone saya nggak oke-oke banget kayak gitu ya. Harusnya kan kalau udah punya handphone sekian, ya udah mungkin saya nggak butuh laptop, mungkin kayak gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata masih butuh juga laptop kayak gitu. Nah, jadi visibility sama kompetensi ini salah satu hal yang harus dikombine. Em, Tidak bisa kita pilih salah satu, kita harus running dua-duanya. Seperti itu. Teknologi tadi mungkin Transtrack tadi telah disampaikan Transtrack punya sekian banyak solusi seperti itu terkait how we optimize, how we improve terkait aktivitas Bapak Ibu baik itu logistik dan apa namanya bidang-bidang industri yang lain. Di sini juga ada juga terkait tadi ya Transtrack Academy yang didampingi Pak Fajar tadi yang sering kemana-mana kerja sama kampus-kampus ternama itu saya lihat tuh Mbak. Bahkan sekarang kabarnya mau ada apa namanya kerjasama sama salah satu kampus atau lembaga dari luar negeri juga tuh itu keren banget seperti itu ya. Tandanya apa? Kita mulai dilirik juga nih kayak gitu. Nah, Iya. apa namanya? Itu penting juga. Nah, Transek punya itu juga yang terkait akademik. Balik lagi, nanti Bapak Ibu kalau ngambil sertifikasi profesi atau apapun, cari dari lembaga yang memang dia bergeraknya di industri. Kalau bergeraknya di lembaga pendidikan-pendidikan lagi, sama aja. Seperti itu, sama aja yang kayak Bapak Ibu udah dapatkan ketika Bapak Ibu kuliah ataupun dari teori-teori yang ada. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Tita dari saya. Terima kasih nih. Oke, Sharingnya menarik sekali nih. terima kasih banyak Pak, luar biasa sekali Pak. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh para peserta. Kita akan Banyak masuk ke sekali nih saya lihat sesi nih. tanya jawab. Ya, betul Pak. Iya. Di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang sudah dipilih oleh tim ya Pak ya. Di sini Yes. saya akan membacakan yang pertama pertanyaan dari saudara Puput Farah. Mhm. Nah, pertanyaannya, setelah pandemi COVID-19, Mhm. krisis Laut Merah, dan kini konflik yang sedang berlangsung, ya Pak, Amerika dan eh, Iran, apakah konsep supply chain global yang sangat terhubung lintas negara masih merupakan model terbaik? Atau justru dunia sedang bergerak menuju era baru yang lebih mahal tetapi lebih aman? Dalam hal ini seperti apa regionalisasi dan friendshoring rantai pasok. Menarik nih pertanyaannya Mbak. Globalisasi ya. Kita bicaranya tadi istilahnya globalization aja ya. Jadi Ya, satu bukan kata ya. singkat. Mbak. Dari pertanyaan ini luar biasa sekali nih pertanyaannya. Eh, kita memang ketika kita bicara logistik dan supply chain itu kita kunci besarnya adalah kolaborasi rekan-rekan. Kunci besarnya adalah kolaborasi. Dalam kenapa kalau saya sebutkan itu tidak ada salah satu atau satu pun perusahaan yang adidaya yang punya vertical integration. Bahasanya istilahnya vertical integration itu dia punya semuanya kayak gitu. Dia ada perusahaan misal let's say kita sebut aja misal perusahaan mining kayak gitu ya. Perusahaan yang bergerak di mining itu pasti apa namanya mereka punya juga loh apa namanya uh, mereka punya transporternya sendiri, mereka punya ini sendiri itu hampir bisa dibilang jarang karena di situ yang penting adalah terkait tadi apa namanya collaboration. Key success dari key success dari supply chain itu adalah collaboration, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang saya tidak bisa jawab karena oh mungkin ada beberapa hal yang restricted ya, tapi mungkin apa namanya saya coba berikan clue sedikit-sedikit seperti itu ya. Kalau kita melihat globalization kuncinya seperti ini. Ya, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain, Mbak. Kalau tadi istilahnya bahasanya pertanyaan tadi kalau nggak salah saya dengar kalau kompak naik atau seperti apapun tadi ya istilahnya kalau nggak salah ada kata-kata semua bersinergi untuk menuju mahal atau apapun lah itu istilahnya.
Era hmm, baru, Pak. era baru lah seperti itu. Ya mau nggak mau, mohon maaf, kita sebagai orang logistik supply chain dan juga yang bergerak di industri, kita sih nggak bisa apa ya, tidak bisa melawan itu karena kembali lagi tadi harus ada um, kolaborasi untuk kita bicara logistik dan supply chain seperti itu. Ya, mungkin kondisi global dan lain-lain mungkin teman-teman bisa baca ya seperti apa seperti itu. Kok banyak sekali disruption gitu ya mulai kemarin ya kalau bicara COVID lah harga naik. Kemudian Selat Hormuz lah harga naik. Sekarang apalagi lah ini harga naik lagi kayak gitu ya. Ya mohon maaf itu memang sulit untuk kita apa namanya untuk kita eh, pungkiri ya, maksudnya untuk kita tolak atau untuk kita lari dari itu semua itu sulit dan nggak bisa ya mau nggak mau kita harus ikuti itu. Nah, impactnya apa? Mungkin kita lihat dari sisi positifnya, Mbak. Impactnya adalah ya kalau harga-harga dan apapun semakin mahal dan nanti akan semuanya akan menjadi mahal juga seperti itu. Mau nggak mau tadi kuncinya efisiensi. Bagaimana efisiensi tadi kita udah bahas banyak ya Mbak ya seperti itu. Larinya Ya. ujungnya ke sana itu yang bisa kita lakukan untuk sementara ini seperti itu karena ya kita nggak tahu ya apa namanya gimana kondisi global dan lain-lain. Ya betul tadi mungkin Mbak atau Mas tadi atau Bapak Ibu tadi menyampaikan mungkin peka ya terhadap ini kemarin dihajar COVID naik harga-harga atau apapun gitu ya kondisi krisis ekonomi global naik gitu. Hajar juga kemarin perang dan lain sebagainya setelah Hormuz tutup. Sekarang impactnya ya kita tahu dolar sekian besar kayak gitu ya Mbak ya, sekian tinggi itu pusing sekali tuh ngomongin masalah dolar seperti itu. Nah, mau nggak mau ya teman-teman pergerakan yang bekerja di logistik dan juga supply chain kita harus bisa agile menghadapi kondisi ini. Karena kondisi global itu tetap kita pertimbangkan dalam kita melakukan planning. Seperti itu, Mbak Tita. Oke, Bapak. Selanjutnya dari Saudara Silo Santoso, Pak. Dengan kondisi geopolitik global seperti sekarang, di mana kepastian menjadi hal yang sulit, apakah konsep supply chain yang selama ini digunakan masih relevan untuk menjaga kestabilan bisnis perusahaan? Nah, enggak, Mbak, jawabannya sambung ke yang pertama tadi. Kita harus agile tuh. Hmm. Enggak bisa. Kita pakai konsep yang lama aja, kita tetap ngomong bahasa kasarnya, oh ya udah cara kita kirim barang adalah seperti ini kayak gitu ya. Dengan cara A seperti itu misalnya, dengan skenario A nggak bisa untuk kondisi saat ini, Mbak. Yang sangat apa ya volatile banget ya tadi mungkin kalau di slide saya jadi saya lupa di awal kalau nggak salah ada volatile ya volatility tadi terkait salah satu tantangan supply chain dan juga kondisi global yang berubah gitu. Nah ini harus agile karena nggak bisa kita pakai yang kondisi kemarin lagi Mbak seperti itu. Nah ini challenging besarnya dari teman-teman semua nih kayak gitu. Gimana tadi bisa mengelaborasi ya dari segi knowledge ya dan juga dari segi teknologi dua tadi kuncinya Mbak seperti itu. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ya Pak, dari Saudara Haniful Fahrur Rozi. Di zaman saat ini yang concern terkait dengan perkembangan AI dalam manajemen perusahaan, apa dampak nyata AI tersebut dalam sektor logistik dan otomisasi apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan logistik dengan multiproduk dengan menerapkan AI ini? Oke. Tadi mungkin sekilas ya Mbak Titi itu sudah terjawab juga di slide terkait apa namanya AI itu adalah menggantikan balik lagi tadi kita mau problem solving itu kita tahu masalahnya dengan Indra digantikan dengan IoT device tadi setelah tahu masalahnya kita mikir nih how to solve problem seperti itu. Nah AI ini menggantikan itu rekan-rekan kita seperti itu menggantikan bagaimana kita mikir oke routing kayak gitu kalau kita ngitung satu-satu pakai kertas gitu kayak mana nggak akan bisa kayak gitu sekarang zaman sekarang susah udah sudah kompleks banget gitu ya apalagi itu di kondisi global. Nah AI menggantikan itu. Nah terkait automation tadi itu pertanyaan menarik juga Pak, ini biasanya yang ditanya yang ditakutin ini Mbak Tita nanti gimana nih dengan istilahnya peluang tenaga kerja gitu kalau semua sudah terswitch menjadi automation gitu. Tenang, logistik itu hampir saya jamin lah selama memang barang ini nggak bisa gerak, ini saya punya handphone gitu nggak bisa jalan-jalan sendiri ya. Mbak Tita taruh handphone, kalau bisa jalan bahaya Mbak ya, lari. Ya, Selama nggak ada teleport, saya pesen, mohon maaf sebut apa namanya platform warna oranye atau warna hijau, klik check out, tahu-tahu teleport nongol depan kita. Tenang, selama itu belum ada automation itu
atau terkait teknologi itu nggak akan bisa menggantikan kita. Automationnya paling apa? Sorting center kayak gitu. Kalau misal teman-teman paket ya, paket tadi saya cerita 100.000 orderan per hari, bayangin berapa banyak itu. DC Cakung itu seberapa pusingnya itu. DC yang salah satu DC yang terbesar itu di Indonesia, DC Cakung, DC Depok gitu. Itu pusingnya minta ampun loh rekan-rekan. Itu segede mall yang parkirannya tuh ngelingkar ke atas tuh, boleh teman-teman lihat tuh. Nah, paling membantunya di sana sorting kayak gitu automationnya seperti itu. Automation untuk dispatcher. Mungkin beberapa aplikasi kita juga banyak ya Mbak yang sudah ada automationnya. Um, kita mau nge-sign driver nih, nah kita mikir dulu ini driver, kita nggak perlu mikir lagi nih driver yang mau kita assign siapa, karena di aplikasi yang dipakai itu udah ada, oh si driver A, nah kita akan assign dengan parameter A, B, C, D, E, F, G, H, kayak gitu. Itu sih paling perannya automation, tapi tenang, tidak akan sampai bisa menggantikan job kita, saya jamin seperti itu. Kayaknya masih berabad-abad lagi untuk memerlukan handphone kita bisa berjalan, kayak gitu. Oke, Pak. Selanjutnya dari Saudara Andi Ramdhani, Hmm. menghadapi tahun 2026, bukan menghadapi ya, berarti menjalani lah mungkin ya, menjalani tahun 2026 Iya, dengan iya. ketidakpastian yang tinggi, Mhm. menurut Pak Bayu, Yes. aspek apa yang justru paling krusial untuk dibangun agar transformasi digital tidak hanya membuat rantai pasok lebih cepat, tetapi juga lebih adaptif terhadap skenario chaos? Apakah kita perlu lebih fokus pada decision intelligence daripada sekedar business intelligence? Oke. Hmm, Business intelligence masih menjadi satu buah parameter ukur yang atau parameter utama yang bisa membantu kita menjadi lebih optimal atau lebih bagus seperti itu. BI, BI itu sangat sangat penting banget karena kalau kita bicara decision tanpa kita mengetahui bisnis kita secara utuh itu nggak akan bisa juga kayak gitu. Jadi kita harus tahu goals-nya dulu. Itu kunci pertama. Goals-nya logistik kita apa? Kita ngejalanin logistik. Jangan sampai kita bicara kita mau mau turunkan biaya, tapi di perusahaan yang basisnya adalah services based seperti itu, mungkin pemerintahan atau apapun. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu bisnisnya dulu. Makanya tadi saya bilang BI masih paling penting seperti itu karena kita harus tahu bisnis how we run the business seperti itu. Baru di situ kita tahu, oke, kalau kita larinya adalah perusahaan kita terkait services, ya mohon maaf jangan pernah bicara masalah terkait efisiensi karena cost-nya nomor dua. Yang penting barangnya terdeliver terlebih dahulu, baru kita ngomong cost. Kayak gitu. Makanya di situ BI masih menjadi hal yang paling penting kalau menurut saya. Baru dari BI itu how we make decision itu by digitalization mungkin tadi yang kita sudah discuss tadi banyak ya Mbak Tita di sini. Oke, Pak. Selanjutnya dari Saudara Nur Hayatina, bagaimana memastikan keputusan operasional tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih tepat? Apakah ada risiko organisasi menjadi terlalu bergantung pada dashboard, sehingga mengabaikan judgement manusia saat terjadi anomali di lapangan? Oke, good question. Eh, Tetap ya ketika kita bicara, nah makanya digitalization itu kan adalah DSS ya, decision support system. Kita bicaranya di situ, Mbak. Decision support system. Jadi dia decision support, bukan decision maker. Peran kita sebagai ya, mohon maaf istilahnya sebagai pemegang kepentingan ya, pemangku kepentingan di situ, itu paling penting. Jadi jangan sampai eh, kita gampangnya mohon maaf banget mencat orang karena eh lu kok lama banget sih dari sekian performance lu sekian banyak nih yang jelek, ternyata dari orangnya bilang oh Pak ketika saya delivering produk dan saya bocor kendaraannya apa namanya mogok dan itu memang benar terjadi kayak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi lebih ke pengambilan keputusan itu tadi terkait organization challenge, organization changes tadi, Mbak. Jangan sampai memang teknologi itu take over semua karena namanya juga decision support system. Jadi satu buah tools yang kita gunakan untuk mensupport seperti itu, bukan untuk mengambil keputusan secara bukan decision maker seperti itulah kemarin, bukan decision maker system seperti itu, Mbak Tita. Oke, Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Egi Eri Wardana. Pada slide disebutkan bahwa
biaya logistik Indonesia masih sekitar 14 sampai 24% terhadap GDP, Ya, betul. jauh di atas negara maju. Apakah menurut Bapak peningkatan visibility supply chain akan lebih banyak menurunkan biaya transaksi atau transaction cost atau justru meningkatkan biaya investasi teknologi dalam jangka pendek? Dan Oke. bagaimana perusahaan dapat mengukur titik impas dari investasi digital tersebut? Oke. Saya langsung apa namanya straightforward apa ya Mbak jawabnya. Jadi perlu dilakukan pengkajian FS, feasibility study, di mana feasibility study itu mengkaji betul tadi asas kebermanfaatan. Kalau mohon maaf, saya sebut aja misalnya kayak tukang gehu gitu ya, pakai aplikasi ERP untuk menghitung inventory dan lain-lain, ya itu boncos Mbak. Seperti itu, kemarin kayak gitu ya. Ngomong oke lah digitalization iya penting kayak gitu, tapi um, skill of business-nya harus hitung juga. Caranya adalah dengan kita melakukan feasibility study. Kalau nggak salah, timnya Pak Fajar juga di Trans Academy itu, mereka ada juga kalau nggak salah coaching untuk ke sana, seingat saya ya. Seperti itu. Jadi didampingi ini benar nggak sih, tepat atau enggak decision-nya untuk kita adaptasi teknologi dan seberapa tinggi adaptasi teknologi yang diperlukan seperti itu. Kalau ternyata uh, changes-nya sangat besar dan impact-nya terhadap uang itu sangat besar sekali, wah ya sama aja Mbak kita diperbudak aplikasi digital kayak tadi yang saya bilang. Kuncinya melakukan FS, visibility study, dari sekian banyak aspek. Oke, ini pertanyaannya bagus-bagus sekali, Nih, ya Pak ya. sampai bingung Tapi nih, kata keterbatasan waktu juga ya saya. iya, tapi sayang sekali nih karena waktu kita Ah, ah. terbatas, jadi saya akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Oke, baik kalau begitu sebelum kita beranjak pada pengumuman-pengumuman yang lain ya, kita abadikan dulu momen kita pada hari ini, Pak Erlangga. Oke, silakan. Dan bagi Bapak Ibu yang lainnya juga, mari kita bersama-sama untuk menyalakan kamera atau videonya untuk kita berfoto bersama dan ini akan dua kali ambil ya, dua kali take. Oke, kita abadikan. Saya hitung. Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi barangkali. Tahan senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erlangga yang telah Thank memberikan you. ilmu dan waktunya pada webinar hari ini, Pak. Semoga apa yang telah disampaikan dan didiskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir ataupun nanti yang menonton kembali via YouTube ya, Pak. Thank you, Mbak Tita. Eh, Ya, topiknya keren banget ya. Apa namanya? Ini kalau misalnya bisa seharian nih kita ngobrol ya sama teman-teman nih. Ini iya topiknya betul, keren Pak. banget. Barangkali nanti teman-teman mau ada yang lanjut ngobrol-ngobrol gini onsite atau apapun, boleh nih mau kontak Mbak Tita dan tim ya kayak gitu ya. Ini karena Iya, ya itu digital istilahnya digital transformation dan juga organization transformation ini yang sangat besar challenges-nya di perusahaan Mbak kayak gitu. Bolehlah nanti next kita ngobrol lagi. Terima kasih ya Mbak Tita ya. ya, Saya mungkin tentu Pak, tentu ini Pak. Kita akan rekan semua. ngobrol-ngobrol lagi. Terima Siap. Terima kasih. kasih, Pak. Oke, baik kita lanjut ke sesi selanjutnya. Seperti yang telah saya sebutkan di awal acara, khusus bagi peserta webinar, kami memberikan diskon webinar spesial sebesar 20% dan 10%. Oke. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti yang tertampil di layar ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa diskon webinar sebesar 20% ini berlaku hanya 2 hari, hanya sampai 7 Juni 2026. Lalu ada juga diskon sebesar 10%, ini berlaku 7 hari, sampai 14 Juni 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku seperti instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Juni 2026. Metode pembayaran di sini bisa cash, cicilan ataupun sewa. Lalu diskon-diskon yang tertera di sini ya 20% dan 10% ini hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur.
Lalu selanjutnya, bagi yang berminat untuk berlangganan produk Transtrack, kami juga memberikan free trial sehingga Bapak Ibu dan rekan sekalian dapat mencoba terlebih dahulu produk dan layanan dari Transtrack. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Transtrack Academy. Transtrack Academy adalah lembaga pelatihan dan konsultasi yang didirikan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem teknologi Transtrack. Fokusnya yaitu untuk meningkatkan kompetensi SDM di era digital, khususnya di bidang transportasi, logistik, dan supply chain. Sebagai bagian dari Transtrack, penyedia solusi teknologi terdepan berbasis IoT, AI, dan data analytics, Transtrack Academy menghubungkan pengalaman praktis dengan pengetahuan akademis untuk mencetak profesional yang siap menghadapi tantangan industri masa kini dan masa depan. Dan ini dia mini bootcamp terdekat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Oke, informasinya Translate Academy menghadirkan kelas Supply Chain Basic Bundle Program dengan penawaran spesial yang berlaku hingga 9 Juni 2026. Program bundle ini terdiri dari dua kelas utama. Kelas pertama adalah Sourcing and Procurement Basic Batch 1 yang akan dimulai pada 10 Juni 2026 secara online pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Materi ini yang akan dipelajari mencakup strategic sourcing fundamental, supplier selection and vendor evaluation, procurement negotiation technique, Cargmatic, hingga KPI dalam procurement. Selanjutnya, ini ada juga kelas Basic Transportation and Distribution Management Basic Batch 1 yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2026 secara online juga pada pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Pada sesi ini, peserta akan mempelajari pengantar transportasi dan distribusi, distribution network and transport models, operational challenge, routing and scheduling fundamentals, routing algorithm, KPI and performance management, hingga pemanfaatan teknologi dalam transportasi. Apabila mengikuti kelas secara terpisah, biaya normal program ini adalah Rp150.000 per kelas, dengan total biaya sebesar Rp300.000 untuk dua kelas. Namun, khusus pembelian bundle, peserta cukup membayar sebesar Rp200.000 saja. Murah sekali bukan? Nah, dengan harga Rp200.000, peserta sudah dapat mengikuti dua kelas dengan topik yang sangat menarik ya. Selain itu, perlu kami informasikan juga bahwa promo spesial ini hanya berlaku untuk pembelian paket bundle dan tidak berlaku untuk pembelian kelas satuan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang berminat, pendaftaran maupun informasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui kontak yang tertera pada layar. Nah, seperti yang tertera pada layar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada juga nih program promo yang enggak kalah menarik. Khusus untuk rekan-rekan yang suka berbagi kesempatan baik ke orang lain melalui program referral diskon, rekan-rekan bisa mendapatkan potongan harga tambahan hanya dengan mengajak teman untuk ikut kelas ini. Mekanismenya sederhana. Setiap satu orang yang rekan-rekan ajak, rekan-rekan akan mendapatkan diskon 10%.
Jadi kalau ajak 3 teman, diskonnya jadi 30% dan seterusnya gitu ya. Bahkan kalau rekan-rekan berhasil mengajak hingga 10 orang atau 10 teman ya, maka bisa mendapatkan kelas ini secara gratis. Ya alias diskonnya 100% gratis gitu ya. Jadi rekan-rekan berkesempatan untuk dapat benefit dengan cara yang sangat simpel. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih perlu ikut program dari Transek Academy? Yang pertama, peserta akan belajar langsung dari praktisi industri. Jadi bukan hanya teori, tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman di lapangan. Kedua, kurikulum yang disusun juga relevan dengan kebutuhan industri saat ini, mulai dari supply chains, logistik, fleet engineering, hingga IoT engineering. Selain itu, proses pembelajaran juga dirancang praktis dan aplikatif melalui studi kasus dan simulasi berbasis sistem operasional modern sehingga lebih mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan. Peserta juga akan didampingi oleh fasilitator dan engineer berpengalaman sehingga proses belajarnya lebih interaktif dan terarah. Dan tentunya di akhir program, peserta akan mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti partisipasi dan penyelesaian program. Menariknya lagi, ada juga peluang kolaborasi dan pengembangan karir di dalam ekosistem Transtrack. Jadi, bukan hanya belajar, tapi juga membuka peluang ke depan. Menarik bukan? Jadi daftarkan diri Anda segera kunjungi website transtrack.academy atau hubungi nomor kontak tim kami sekarang juga. Oke, nah kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan kalian ingin selalu update sama info kelas, promo, dan event berikutnya, langsung saja bergabung ke WhatsApp Community Transtrack Academy. Scan QR code di layar, klik join, dan aktifkan notifikasinya. Setelah itu, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pembelajar Transtrack Academy yang bisa terus update dengan info-info terkini seputar Transtrack Academy. Sebelum kita tutup sesi hari ini, untuk rekan-rekan yang mau tanya-tanya lebih lanjut soal kelas, program lain, atau butuh info tambahan, rekan-rekan bisa langsung hubungi tim Transtrack maupun Transtrack Academy. Nah, di sini informasinya sudah tertampil di layar ya, yang warna sisi merah, yang sisi warna merah ini Transtrack, yang sisi warna biru ini Transtrack Academy. Atau bisa langsung di screenshot dulu atau langsung di scan juga silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini dia nih. Waktunya kita mengumumkan pemenang merchandise dari penanya terbaik. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, tim kami sudah memilih pemenang merchandise dari sesi tanya jawab. Di sini saya akan mengumumkan nama-namanya. Saya ucapkan selamat kepada satu Silo Santoso, dua Nurhayatina, tiga Haniful Fahru Rozi, empat Puput Farah, lima Egi Eri Wardana. Nama-nama yang saya sebutkan barusan mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrack. Data pemenang akan diambil dari link pendaftaran webinar. Saya ucapkan selamat kepada 5 nama yang tadi telah saya sebutkan ya. Oke, baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sekian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber,
para kru dan panitia yang bertugas, serta kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Tita Haryanti. Mohon undur diri. Terima kasih.